Oke, gampang sekali cara perhitungan pajak. Oke, Yuli ajarkan ya. Perpajakan di Taiwan tuh hitungnya apa? Hitungnya per tahun. Per tahun, oke. Cara melihatnya gimana? Kita bagikan dulu BMI di dua golongan. Oke, kita bagikan dulu BMI di dua golongan. Golongan pertama adalah dia petinggal Taiwan. Petinggal Taiwan. Oke, petinggal Taiwan atau bukan petinggal. Ya, 居住者 atau bukan 居住者 ya, bukan petinggal. Oke. Gimana membedakan apakah kamu orang golongan pertama atau golongan kedua? Cara membedakannya, tanyakan pada dirimu di tahun tersebut. Soalnya setiap tahun beda-beda ya. Perpajakan di Taiwan itunya per tahun ya. Kalau misalnya kamu di Taiwan di tahun misalnya 2019 sudah mau lewat ya. 2019. Oke, di tahun 2019 kamu ada penuh 183 hari kaki kamu menginjak di negara Taiwan. Ini nggak peduli kamu ada pindah majikan atau tidak ya. Tidak peduli kamu ada pindah majikan atau tidak. Kamu ada pulang ke negara Indonesia atau tidak. Jadi hitungnya per tahun. Oke, per tahun ya. Per tahun kalau 2019 misalnya kamu ada nggak 183 hari. Tahun 2018 ada nggak 183 hari. Oke. Tapi kalau misalnya bukan petinggal, bagaimana? Di tahun tersebut. Misalnya tahun 2019. Kamu tidak sampai ya lebih kecil dari 183 hari. Itu namanya kamu bukan petinggal. Oke, bukan petinggal. Oke. Petinggal atau kita boleh hitung gini. Ini termasuk orang Taiwan. Ini termasuk orang Taiwan. Ya, TW. Ini bukan orang Taiwan. Kenapa? Karena kamu kurang di Taiwannya kurang lebih kecil dari 183 hari. Oke, mengerti ya? Petinggal dan bukan petinggal sudah mengerti bagian ini ya. Oke, jadi hitung dulu kamu termasuk orang mana di tahun tersebut ya, ingat ya. Jadi kapan kita akan ketemu masalah ini? Misalnya 2000, Yudi ambilkan contoh ya. Misalnya 2019. Oke, misalnya 2009. Kapan kamu 2019 bisa lebih kecil dari 183 hari? Di saat kamu tak tiba di Taiwan bulan Agustus. Agustus. Kalau kamu 2019 bulan Agustus masuk, kamu lebih kecil dari 183 hari. Bener nggak? 1 tahun berapa hari? 1 tahun berapa hari? 1 tahun ada 365 hari. Oke? Jadi dibagi 2. Oke? Dibagi 2. Mengerti? Jadi kalau misalnya kamu di tahun tersebut ada 183 hari di Taiwan, berarti kamu termasuk orang Taiwan. Oke, perhitungannya termasuk orang Taiwan kita bilang ya. Tapi kalau misalnya kamu masuk di bulan Agustus, bayangkan berarti kamu masuk di Taiwan belum setengah tahun, di tahun 2019. Oke, ya. Jadi kalau misalnya aku masuk 3 tahun, bagaimana? Tergantung tahun itu kamu masuk ada cukup 183 hari atau tidak. Mengerti perhitungannya? Oke, petinggal berarti kamu orang Taiwan, menghitung orang Taiwan. Kalau bukan petinggal berarti kamu di Taiwan lebih kecil dari 183 hari. Oke, mungkin kamu masuk Taiwan cuma 1 bulan di tahun tersebut ya. Jadi ingat ya, pajak di Taiwan hitungnya itu bukan tanggal kamu masuk sampai tanggal kamu pulang, tetapi tahun tersebut. Tahun tersebut, oke? Jadi boleh lebih gampang kalian bayangkan begini. Oke, kalian bayangkan begini ya. Ingat ya, ini udah ngerti ya, petinggal atau bukan petinggal ya. Di tahun tersebut ya, setiap tahun beda-beda ya. Aku berarti wes petinggal. Lihat tahunnya ya. Karena tahun ini kamu petinggal, nggak pasti tahun depan kamu petinggal. Oke, mengerti maksud Yuli? Tahun ini kamu bisa aja petinggal, tapi tahun depan misalnya kamu pulang, misalnya tahun depan kamu pulang bulan 2, petinggal nggak? Bukan petinggal lagi. Oke, jadi hitungnya per tahun. Ingat ya, per tahun ya, per tahun. Jadi kalau misalnya kamu orang Taiwan, termasuk orang Taiwan ya, kalau kamu PRT, BMI PRT, ya, yang bekerja bagian PRT, termasuk orang Taiwan ya, termasuk orang Taiwan ya, PRT, gaji kamu kan umumnya berapa? 17.000, paling banyak ada yang 24.000. Oke, kalau kamu termasuk golongan pertama orang Taiwan ini tidak perlu membayar pajak. Oke, tidak perlu membayar pajak. Oke, yang mau tanya aku ada uang pengembalian pajak atau enggak, tunggu sebentar ya. Oke, ini yang golongan pertama orang Taiwan. Oke, jadi kalau BMI PRT tugas kamu, kerjaan kamu, gaji kamu 17.000 sampai 24.000, berarti kamu tidak perlu bayar pajak.
Mengerti? Ya, tidak perlu bayar pajak. Tapi kalau misalnya kamu termasuk non-Taiwan, ya boleh dibilang langsung non-Taiwan aja ya. Nah, kalau misalnya kamu digolongkan non-Taiwan, non-TW ya, non-Taiwan, oke? Pekerjaan kamu apa? BMI ataupun PRT ataupun pabrik. Ini kamu harus diwajibkan membayar pajak 6%. 6%. Oke? 6% ya. Yuli nggak akan bantu hitung ya Anun ya. Yuli akan ajarin kalian, nanti Yuli akan buatin contoh. Karena kalau misalnya Yuli ajarin kamu satu, Yuli membalas kamu satu, nanti semua keluar tanya, pajak aku kena pajak atau enggak. Jadi nanti Yuli akan buat contoh. Jadi dicatat dulu ya. Dicatat dulu ya. Kamu di tahun tersebut termasuk non-TW, non-Taiwan atau orang Taiwan. Dua golongan ya. Ini golongan kedua. Mengerti? Ya, mengerti ya? Oke. Jadi cara perhitungannya kena sayangku ya, kena kalau dia pulang bakal kena Ainun ya. Nah, Ainun dia pulang bakal kena. Oke. Jadi bagian ini non Taiwan atau orang Taiwan sudah mengerti logikanya? Ya, logikanya sudah mengerti ya. Oke. Selanjutnya. Oke, selanjutnya Yuli mau ajarin. Ambil contoh ya, ambil contoh. Misalnya oke, Mbak ini datang ke Taiwan 2018. Oke, Mbak A datang ke Taiwan, ya si Ati deh, ya Ati deh, ya Ati. Ati datang ke Taiwan 2018, bulan 4. Oke, ya. Berarti selesai kontrak kapan? Oke, berarti selesai kontrak kapan? Di Cornelia didengar dulu ya. Berarti kalau dia tidak dipinang, tidak mau pulang menikah, akrab sama majikannya misalnya, tapi dia dipanggil pulang sama anaknya, selesai kontrak 3 tahun misalnya ya. Berarti kontrak dia 2019 bulan 4 masih di Taiwan. Oke, full. Oke, full 365 hari. Oke. 2020 full nggak? Full dong ya. Full 365 hari. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. 2021 bulan 4 juga dia akan pulang ke Indonesia. Bener nggak? Oke, ini dia pulang. Selesai kontrak, bawa uang banyak pulang Indonesia. Oke, jadi non Taiwan atau enggak? Pertama, Yuli pengen tanya, kalian udah mengerti belum? Nomor 1, di tahun 2018, di akhir tahunnya, 2018 bulan 4 dia masuk Taiwan. Oke? Apakah Mbak Ati akan kena pajak? Yuli pengen tanya. Ya, Yuli pengen tanya. Apakah Mbak Ati akan kena pajak? Kalau akan di tahun 2018, tolong ketik kena. Kalau tidak, ketik tidak. Ya, ini kita belajar sambil ujian ya. Kena atau tidak? Kena pajak atau tidak? 2018. Oke, pintar. Kena. Cesa, kok bisa kena? Kok bisa kena? Kok bisa kena bulan 4 masuknya? Berarti dia udah 183 hari loh. 1 tahun itu 365 hari loh. Kok bisa kena? Aduh, pusing aku. Pusing. Oke. Yuli jelaskan lagi ya. Ayo, ada yang kena. Berarti matematikanya masih belum pintar. Oke, Yuli jelaskan sampai kalian ngerti ya. 2018 bulan 4 dia sudah memenuhi 183 hari sayangku. Oke, 2018 bulan 4 berarti dia bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 11, 12. Berapa bulan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bulan kali 30 hari berapa? 270 hari. Oke, dia sudah lebih dari 183. Oke, sudah lebih dari 183 hari. Dia termasuk orang Taiwan. Perhitungan orang Taiwan. Dia bukan termasuk orang Taiwan. Dia termasuk perhitungan orang Taiwan. Jadi dia tidak dikenakan pajak. Mengerti? Tidak dikenakan pajak. Oke, ngerti ya? Udah? Ngerti ya? Kalau ada yang bilang kena, antar bantu ajarin matematikanya. Udah? Oke. Kalau gitu 2019 kena pajak nggak? Dia full lah 36 hari, pas 360 hari. Berarti udah tahu ya. Berarti
Di tahun kedua ini, masuk tahun kedua, dia juga nggak kena pajak. 2019 tidak kena pajak. 2020 kena pajak nggak? Tidak. Tapi di 2021, dia akan kena pajak. Oke? Di 2021, dia akan kena pajak. Kenapa? Kenapa? Karena 2021 bulan 4, dia hanya kerja di tahun 2021 hanya bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4. Hanya 4 bulan. 4 kali 30. Hanya 120 hari. Mengerti? Oke? Ngerti ya? Udah ngerti ya logikanya ya? Iya. Jadi pajak datang tidak kena. Pajak pulang dia kena. Jadi makanya Yuli ajarin. Kalau mau pulang, pinter hitung tanggal. Oke. Kalau mau pulang, pinter hitung tanggal ya. Jadi keadaan ini dia hitungnya full ya. Kalau misalnya kamu sudah, Mbak Atiknya, dia udah selesai kontrak 2021. Oke. Bulan 4. Terus dia lanjut kontrak lagi. Tapi dia pulang cuti 1 bulan. Oke. Dia pulang cuti 1 bulan. Berarti dia balik lagi dong ke Taiwan. Benar nggak? Habis itu dia balik lagi dong ke Taiwan. Kalau dia balik lagi ke Taiwan bulan 5. Pulang 1 bulan. Bulan 4 tanggal 1 dia pulang. Bulan 5 tanggal 1 dia balik. Oke. Habis itu lanjut kerja lagi. Berarti tahun 2021 tidak usah kena pajak. Oke? Tidak usah kena pajak. Mengerti? Kayak begini mengerti ya? Oke, kayak begini mengerti ya? Oke. Lina-Lin diperhatikan baik-baik ya. Oke, mengerti ya? Oke, Yuli ambil contoh kedua. Ada pajak kepulangan atau enggak? Tunggu sebentar ya. Ada pajak kepulangan atau tidak? Tunggu sebentar. Oke, ini yang masuk tidak kena pajak, pulang kena pajak. Tapi kalau lanjut kontrak atau perpindahan majikan, itu yang dimasukkan orang Taiwan atau tidak, perhitungan orang Taiwan atau tidak, itu tergantung kamu menginjak negara Taiwan itu kapan. Oke? Menginjak negara Taiwan, meskipun kamu pindah majikan, meskipun kamu penungguan, gak ada majikan, meskipun kamu lagi sakit, oke, sama. Oke, sama ya. Oke, keadaan kedua. Keadaan kedua. Mbak Anu. Mbak Anu. Oke, Mbak Anu datang Taiwan dia bulan Agustus. Bulan 7 deh. Biar kalian gampang ingat ya. Bulan 7. Bulan 7. Tahunnya dulu dong. Mbak Anu nih masuk Taiwan nih bulan 7. Tahun berapa nih? Tahun 2019. Bulan 7, tanggalnya ingat ya, bulan 7 mesti paling hati-hati ya. Bulan 7 paling hati-hati. Bulan 7 nih dia masuk Taiwan pertama kali. Masih lugu-lugunya dia bulan 7. Oke, masuk Taiwan. Bulan 7 dia masuk Taiwan 2017. Oke. Tanggal 4. Tanggal 4. Oke. Tanggal 4. Jadi dia bulan 7 tanggal 4. Oke. Kemudian berarti dia kalau 3 tahun berapa? 2020 bulan. Oke, 2020 berarti full dong ya. Full dong 385 hari. Oke. Kemudian 2021 full dong 385 hari. Oke. Pas dia pulang, 2022 kok balik ke masa awal pula. Oke, 2022 berarti dia bulan 7 tanggal 3. Oke, tapi biasanya agen bakal suruh bulan 6 pulang biasanya. Ya, bulan 6, paling bulan 6 tanggal 30 dia pulang. Udah? Hati-hati ya. Hati-hati ya. Sih aku nggak kena pajak. Oke. Belum, tunggu dulu. Ada pengembalian atau enggak? Tunggu sebentar ya. Oke. 2019 bulan 7 tanggal 4. Bagi kamu BMI Taiwan yang pulang dekat di bulan 7, bulan 6, bulan 7, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, itu mesti hitung hati-hati. Oke? Itu mesti hitung hati-hati. Kenapa? Kenapa? Oke. Karena setiap tahun, setiap bulan, oke? 36, sorry. Kan Yuli bilang Yuli udah ngantuk ini. Ayo, sorry.
365 hari. Ditambah pula harinya nggak cukup, soalnya tiap satu hari cuma 24 jam, nggak cukup. Oke. Bentar ya. Aduh, ini nggak bisa kehapus pula. Oke. Yuli ajarin ya. Bulan 7. Oke. Bulan 7 kalau kamu tanggal 4 masuk. Bulan 8. Bulan 9. Bulan 10. Bulan 11. Bulan 12. Bulan 12 ada 31 hari. Oke. Bulan 10 ada 30 hari. Bulan 10 31 hari. Oke. Bulan 9 30 hari. Bulan 8 31 hari. Bulan 7 oke, 30 hari. Hati-hati ya. Ini di pintu yang paling penting. Oke. Biasanya tanggal 2. Perhitungan tanggal 2 itu udah 183 hari. Jadi kalau kamu masuk setelah tanggal 2. Oke. Setelah tanggal 2, perbatasan 183 hari itu. Oke. 1 tahun 365 hari. Itu di sekitar tanggal bulan 7, tanggal 2 atau tanggal 3. Oke, ini mesti paling hati-hati. Ini 365 hari yang 365 hari. Oke, 183 hari. Jadi ini mesti hati-hati menghitungnya ya. Oke, jadi langsung dihitung. Kamu full atau tidak. Misalnya dia bulan 7 tanggal 4. Oke, berarti sorry, dia tidak sampai. Dia di bagian sini. Oke, jadi dia akan kena pajak. Oke, dia akan kena pajak. Oke, pajak yang mesti dia bayar berapa? Oke, jadi pajak bulan 7 karena di tahun ini, tahun 2019. Dia tidak akan penuh 183 hari. Jadi dia akan dikenakan biaya pajak. Oke, pas dia masuk kena pajak. Pas dia pulang kena pajak nggak? Sialnya lagi. Agen suruh dia pulang bulan 6 lagi. Dia di depan lagi. Aduh, kena pajak lagi dong. Jadi bolak-balik 2 kali akan kena pajak. Oke? Bolak-balik dia akan kena pajak. Oke? Yang mau nanya barang inbox admin ya. Yang pengen nanya barang inbox adminnya. Oke, perpajakan nanti, pengembalian pajak tunggu sebentar ya. Wes, udah mengerti ya masalah perpajakan ya? Oke, jadi ingat ya, pintar-pintar pilih tanggal masuk, pintar-pintar pilih tanggal pulang. Oke, kalau kamu yang udah nggak mau lanjut kontrak lagi, yang mau pulang, pintar-pintar hitung. Oke, pintar-pintar hitung. Oke, sudah mengerti ya? Kena atau tidak? Oke, tapi kalau misalnya kamu ya masuknya bulan 8, bulan 9, bulan 8, bulan 9, bulan 10. Itu banyakan kena pas kamu masuk saja. Karena pas kamu masuk, kamu akan lebih kecil dari 183 hari. Kamu akan termasuk non-Taiwan. Oke, non-Taiwan, non-TW. Jadi kamu akan kena pajak. Oke. Kalau misalnya kamu kalau 8 bulan 8, berarti kamu pulang bulan 7, tanggal 30 misalnya. Bulan 7, tanggal 30. Save deh. Oke, save deh. Nggak usah kena pajak pas pulang. Mengerti? Oke, Wulandari ntar kamu putar ulang live-nya bagi yang baru masuk ya. Bagi yang masih belum mengerti ya. Oke, soalnya ini udah jelaskan ya. Mengerti ya? Mengerti ya? Oke, jadi kalau pertengahan itu bulan 7 ya, sayangku semuanya. Pertengahan itu bulan 7 ya. Pertengahan itu 183 hari itu. Itu di bulan 7. Bulan 7 tanggal 2, kadang-kadang tanggal 3 ya. 183 hari. Ini 365 hari. 365 hari. Oke? Mengerti? Bulan 11 bagaimana? Lagi tanyain lagi. Bulan 11 kamu full nggak? Oke. Ini kok pertanyaannya aneh-aneh semua. Oke, masih belum mengerti? Ini baru masuk atau belum mengerti atau coba Yuli pengen tanya. Yang bertanya ini semua baru masuk atau kamu udah masuk dari awal cuman kamu nggak mengerti? Yuli pengen tahu. Yang bertanya ini baru masuk atau udah masuk dari tadi cuman nggak ngerti yang Yuli jelaskan? Baru gabung ya. Oke. Yang baru gabung Yuli harap kamu putar ulang.
ya. Yang bertanya kamu baru masuk atau kamu udah dengar dari awal? Soalnya Yuli pengen tahu apakah yang Yuli jelaskan kalian udah mengerti. Oke, berarti yang baru masuk, baru nyimak. Oke, yang baru menyimak kamu putar dari awal ya, putar dari awal supaya kita menghemat waktu kita. Kalau enggak kita ulang, ntar kamu lanjut yang belakang. Kamu dengar dulu yang mulai dari sekarang ya, mulai dari sekarang. Yang hitungan ntar kamu lihat dari awal ya. Bingung baru. Jadi jangan telat masuk tiap hari ya. Ingat setiap Jumat jangan telat masuk. Oke. Yuli ambilkan lagi satu contoh ya. Oke. Soalnya kalau Yuli jelaskan lagi, ntar Yuli nggak sempat menjelaskan kepada kalian gimana cara pemulangan uang pajak. Oke. Nah. Oke, ya. Kemudian, jadi yang perlu kalian lihat apa? Yang perlu kalian perhatikan apa? Apakah aku akan ada pengembalian pajak atau tidak? Apakah aku akan ada pengembalian pajak atau tidak ya? Baru gabung ya. Yang baru gabung soalnya kamu telat. Yuli udah jelaskan dari tadi jam 9 sampai sekarang udah setengah jam. Jadi yang baru masuk nanti kamu putar ulang live ini, live ini nanti biar kamu bisa mengerti dari awal sampai belakang. Soalnya kalau yang gabung dari depan pasti udah mengerti ya, Ya, habiskan waktu nanti kamu setengah jam di depan ya. Setelah itu, yang perlu kamu perhatikan apa? Yuli sering melihat daftar gaji, ya. Yuli sering melihat daftar gaji. Muter-muter. Tak lihat. Kok bisa muter-muter? Kok bisa muter-muter? Masih muter-muter tempat kalian? Per hari pajaknya berapa? 6%. Ya, jadi paling gampang hitung gimana? Pasti kalian males hitung 6% berapa sih? Paling gampang hitung 1 bulan sekitar 980 lebih. 980 lebih tergantung gaji kamu ya. Pasti tidak lewat dari 1.000 ya. Pasti tidak lewat dari 1.000, per tahun. Tapi kalau misalnya kamu cuma setengah bulan, atau cuma 10 hari, itu hitungnya per hari ya, hitungnya langsung per hari. Hitungnya langsung per hari ya. Hitungnya langsung per hari, mengerti ya? Pokoknya 1 bulan nggak sampai 1.000 deh, nggak sampai 1.000 ya, 1 bulan full ya. Soalnya perpajakan itu hitungnya per. Yang telat masuk nanti kamu putar ulang sayangku, supaya kita nggak pusing-pusing ya, ulang lagi. Jadi panas Yuli. Ya, ini saya udah ganti internet. Udah ya, sekarang lagi ngebahas, soalnya kita lagi pergantian signal. Udah. Tunggu sebentar ya. Macet. Sekarang udah oke. Tunggu sebentar ya. Ya, pas tiba-tiba back signal ini. Blur muter. Tunggu sebentar ya. Kasih dia putasan. Yang masih macet keluar dulu masuk lagi. Keluar dulu masuk lagi. Masuk ke Yuli Care lagi. Keluar dulu baru masuk. Yang telat nanti kamu putar ulang live ya. Kamu dengar dari sekarang dulu ya. Yang telat yang di depan kamu masih blur. Sudah ya seharusnya. Udah ya. Jadi panas Yuli. Habis kalian bilang ngeblur jadi hencincang. Bentar Yuli buka AC dulu, kepanasan Yuli. Buset, musim dingin jadi panas. Udah. Bentar ya. Musim dingin buka AC. Udah. Lagi serunya macet. Ya. Udah ya, tunggu sebentar ya biar teman. Kita tunggu sebentar supaya teman bisa masuk lagi.
Oke, tunggu sebentar ya, tunggu sebentar. Oke, blur banget, yang blur banget tunggu sebentar. Yang blur banget tunggu sebentar ya. Tunggu dulu 2 menit ya. Tunggu 2 menit lagi. Udah ya. Ada yang udah, ada yang belum. Jadi tunggu sebentar ya. Masuk lagi ya. Tunggu teman-teman masuk lagi dulu. Ya, tunggu teman-teman masuk lagi dulu. Jadi yang belum follow, yang belum like, buruan di like, di follow ya. Bentar ya sayangku Desi ya, bentar. Kita tunggu teman-teman masuk dulu ya. Oke. Dina macet, udah seharusnya, udah oke seharusnya ya. Udah oke, ya banyak yang sudah oke ya. Cornelia kalau blur kamu keluar dulu masuk lagi. Ya, yang kelihatan blur kamu keluar masuk dulu. Kamu keluar masuk lagi pasti udah oke ya. Keluar masuk lagi ke Yuli Care. Selamat malam, tunggu sebentar dulu sayangku. Kalau blur ntar kalian juga nggak fokus ya, kalian juga pusing, ntarnya macet-macet juga ya. Jadi kita pastikan dulu sinyalnya semua sudah oke. Terlambat lagi, ada yang terlambat. Oke. Sudah oke? Tolong jawab, sudah oke atau belum? Sinyalnya sudah oke? Semuanya? Cornelia masih blur. Yang lainnya gimana? Yang lainnya gimana? Yang lainnya sudah oke? Oke. Yang baru masuk, yang telat masuk. Ya, yang telat masuk. Dina udah keluar masuk lagi. Dina sudah keluar masuk lagi. Dina Ambar. Keluar masuk lagi. Ya, bagi yang macet keluar. Oke ya, sudah oke ya. Mamahe juga sudah oke. Sudah jelas ya. Mutiara Senja juga udah jelas. Oke, Imron juga sudah jelas. Udah oke ya. Udah oke. Jadi kalau yang belum oke, ya kamu keluar masuk dulu ya. Keluar masuk dulu. Tunggu 10 detik ya. 10 detik habis itu kita akan lanjut ya. Ya. Yang telat masuk nanti kamu putar ulang live yang di depan supaya kamu tahu kapan perhitungan Taiwan atau non Taiwan. Oke. Tetap blur. Cornelia kalau kamu tetap blur, orang lain udah oke, berarti itu masalah kamu ya. Ya coba dicari duduk di samping listrik, tapi jangan terlalu deket ya, hati-hati kesetrum ya. Oke. Kalau sudah keluar 3 kali kamu masih masuk, orang lain udah oke, kamu masih belum, berarti internet kamu. Berarti internet kamu, bukan internet Yuli lagi yang bermasalah. Udah kinclong ya, udah kelihatan jelas ya mukanya. Masuk ya. Yuri lanjut lagi tema kita hari ini ya. Bagi yang blur bagi yang blur, kalian cari dulu lokasi kalian yang itu ya. Blur nggak apa, yang penting lancar ya. Ya nggak apa, kelihatan jelas mukanya lah. Yang penting suaranya dengar jelas ya. Jadi pajak non masih blur lagi. Lah ya. Nggak tahu kenapa juga bisa blur. Soalnya ini sinyalnya di sini udah full banget loh. Sinyal di sini sudah full banget, kok bisa blur ya? Yuli juga nggak tahu kenapa. Tirai tak buka dah. Tak buka tirai. Buka jendela bentar. Mana tahu buka tirai, buka jendela, lihat. Aduh, Mak. Aduh, sampai tirai Yuli kena spidol. Gila. Tirai rumahku kena spidol. Oh my god. Sudah. Suami kamu pajaknya berapa? Gajinya berapa? Gajinya berapa? Kamu putar ulang 6%-nya berapa? Ya. Yang Yuli hitung 6% ya, hitung 6%. Naik, iya. Karena naik untuk formal, benar ya. Pajak juga, ya pajak soalnya hitungnya persenan dari daftar gaji yang kamu terima, sayangku. Mama, ini还在啊，你要等我一下哦。Blur ya, tapi suara jelas ya.我为什么今天讯号很差哦？今天讯号很差Udah berkali-kali keluar. Ya udah nggak apa lah, yang penting suara Yuli ada lah ya. Yang penting我用家里的也不行，用手机也不行Ya soalnya kalau blur tulisannya nggak jelas, ntar kalian nggak kelihatan tulisannya. Jadi kita clearkan dulu ya.
Sabar ya. Udah jelas? Tunggu ya, kita jelaskan dulu. Soalnya supaya jelas kalian baru bisa melihat tulisan yang Yuli tulis ya. Udah ya? Udah ya? Oke. Akhirnya. Akhirnya udah ya. Udah ya. Jangan terlalu dekat. Jadi mau kemana? Yuli udah mentok ini, udah sampai lemari. Mau kemana? Lapangan olahraga ya. Oke, udah jelas ya. Kalau begitu kita lanjut ya. Oke, udah jelas kalau gitu kita lanjut. Oke, kita sampai mana tadi? Oke. Jadi, kamu termasuk orang Taiwan? Perhitungan atau non Taiwan sudah mengerti ya. Taiwan non Taiwan sudah mengerti ya, dua ini ya. Jadi Taiwan non Taiwan sudah mengerti. Contoh ada. Oke. Masuk. Oke, masuk. Oke. Yuli aslinya mana? Aslinya orang Indonesia ya, aslinya orang Indonesia. Oke. Jadi Yuli lanjut ya. Jadi kalian akan ketemu satu hal. Misalnya, misalnya kamu tidak, habis Yuli ajarkan tadi, kamu udah bakal kena pajak atau enggak. Oke, kamu udah tahu, aku nggak kena pajak. Oke, misalnya masuknya bulan 8. Masuknya bulan 4. Oke, misalnya ya, kamu masuk bulan 4 tahun 2016 misalnya. Bulan 4. Bulan 4 kamu masuk. 2017, 2018, 2019, berarti bulan 4. Nah, misalnya bulan 4 tanggal 20 kamu masuk. Bulan 4 tanggal 5 kamu pulang. 05 ya. Bulan 4 tanggal 5 kamu pulang. Misalnya, oke. Kalau perhitungan yang Yuli ajarkan, cantiknya kelewatan. Kok bisa kelewatan ya? Oke. Misalnya, 2016 ya. Bulan 4 tanggal 20. Mbak Bibi ya kita bilang ya, Mbak Bibi masuk ke Taiwan. Normal 4 dia tidak perlu bayar pajak, benar nggak? Normalnya di bulan 2016 ini dia tidak akan kena pajak, benar nggak? Karena dia termasuk Taiwan, karena dia ada penuh ya, lebih dari 183 hari. Dia ada lebih, lebih besar, lebih besar dari 183 hari, jadi berarti dia tidak kena pajak. Tetapi banyak permainan agent ya. Jadi ini yang harus kalian lihat. Cekkan di daftar gaji kalian. Jikalau di daftar gaji kalian, misalnya dibuat perincian nih. Gaji 17.000. Minggu kelima 2285 atau 2853 atau 28 2850. Misalnya ya. Uang lembur, habis itu uang apa lagi? Nggak ada lagi ya. Yang tambahan dikit banget, 19.000 lebih, habis itu dipotong askes. Dipotong apa? ARC. Dipotong apa? Pajak. Tiba-tiba di kolom pajak muncul kamu dipotong setiap bulan 1.000 NT. Atau 980 lebih NT. Tapi kamu masuk bulan 4. Tapi kalau masuk bulan 4, kalau gitu kan kamu nggak kena pajak. Kalau gitu kan kamu nggak kena pajak. Tapi kamu dipotong sama agent. Hati-hati. Kayak begini hati-hati ya. Kalau begini soalnya kamu nggak kena pajak. Berarti agent mesti balikin uang pajak kamu. Jadi kamu nanya ke agent. Ini akan ada dua keadaan. Pertama, uang pajak kamu sudah dilaporkan agent ke pihak pemerintahan. Kalau sudah dilaporkan agent kepada pihak pemerintahan, maka di tahun depannya, di tahun 2017, pas di bulan kelimanya ya, setiap orang Taiwan itu pemulangan pajak itu di bulan 5 akan mulai diproses. Kita bilang ada senpao. Senpao itu maksudnya kita melaporkan apakah kita akan kena pajak atau enggak di tahun sebelumnya. Jadi di bulan 5 itu akan ada ketentuan pajak kamu dipulangkan atau tidak dipulangkan dan akan dibalikin ya. Aku 1.700, kenapa kamu bisa dipotong 1.700 Nur Indah? Gaji kamu emang berapa? 40.000 lebih? Coba Yuli pengen tahu, Nur Indah, gaji kamu berapa? Kalau 17.000 itu 1.700 per bulan, kamu gaji kamu udah 38.000 lebih. Ya. Jadi kalau di bulan 5 kamu mesti cek. Berarti itu mesti ada pemulangan. Kalau ini agensi bayarnya ke pemerintahan. Tapi kalau uangnya ada di kantong agensi bagaimana, Cek? Kalau uangnya ada di kantong agensi, suruh dia keluarin buat kamu.
Oke, berarti uang itu tidak harus diambil karena kamu masuk bulan 4. Oke, bahasa Mandarin pajak apa? Shui jin, shui. Kok tulis bahasa Mandarin, sorry. Ya, shui mau bilang apa sih? Shui ya, shui ya, shui jin ya. Shui jin itu uang, atau kalian boleh bilang shui jin ya, shui jin ya. SUE juga boleh ya, shui jin ya, shui jin ya. Itu namanya pajak. Jadi mengerti ya. Jadi kalau misalnya kamu ada membayar pajak sebelumnya ke agen, kamu mesti minta sama agen. Oke. Berarti kamu nggak dipotong. Aku kan udah full. Kok bisa dipotong? Oke. Aku kan udah full 183 hari. Jadi nggak seharusnya aku dipotong. Iya, ratanya 1.000 per bulan. Ada juga Yuli pernah melihat satu daftar gaji yang gila, selama 3 tahun dipotong setiap bulan 1.000 NT. Oke. Jadi kalau misalnya aku baru masuk dibayar pajak 2.400, tidak perlu. Jadi lihatkan dulu daftar gaji kalian, pastikan dulu daftar gaji kalian apakah kamu kena pajak atau tidak. Bagi yang baru masuk, kamu putar ulang live Yuli dari awal sampai belakang. Dijamin kamu pinter menghitung pajak. Dijamin kamu nggak akan malu-maluin nanya lagi ke orang, aku kena pajak atau enggak. Oke. Jangan bilang aku setiap Jumat nih nonton Yuli nih, nonton Yuli show, tapi aku nggak ngerti hitung pajak. Nggak boleh begitu ya. Aku tiap bulan ambil pajak 2.000, itu tidak boleh ya, tidak boleh ya. Jadi itulah permainan agensi. Kalau misalnya kalian yang ada dipotong pajak, setelah kalian mendengar Yuli menjelaskan kepada kalian, jadi kalian hitung sendiri. Kamu kena service, kalau service Taiwan ya 1.700, itu namanya service Taiwan, bukan pajak. Itu apa? Mbak Abe Adilia, itu namanya uang agensi ya. Pajak formal 1.300, tergantung gaji kamu ya sayangku ya. Kalau misalnya kalian pengen tahu yang formal, berarti di sini ada yang formal ya. Yang formal Yuli ajarkan ya. Oke. Yang formal, perhitungan gaji kamu kalau sudah tinggi banget. Oke, sudah tinggi banget. Abis kita bedakan ya, Taiwan dan non Taiwan ya. Kalau Taiwan berarti kamu nggak kena pajak. Tapi kalau non Taiwan, kamu bakal kena berapa? Oke, non Taiwan kamu bakal kena berapa? Yuli ajarin hitung. Gaji sekarang berapa? Tahun ini ya, masih di tahun ini 23.100. Ini gaji. Oke, gaji sekarang ya, Oke, tapi kalau tahun depan 23.800. Oke, ini gaji formal ya, panti jompo. Ada yang nggak tahu formal itu apa ya? Panti jompo atau pabrik. Oke, ini gaji normal kalian. Oke, cara menghitungnya gimana? Oke, jikalau gaji kamu lebih rendah, 1,5 berapa ya? Tambah 11.500, hitunglah 11.000 ya. Kalau gaji kamu lebih kecil dari 1 kali 1,5 ya, kali 1,5%, berarti 20, ada yang bisa hitungin nggak? 20 berarti 34.650. Oke. Kalau gaji kamu yang lebih tinggi dari 34.650 ya, kalau lebih tinggi kamu akan dikenakan 18% pajak. Kalau lebih rendah, kalau lebih tinggi ya, kalau lebih rendah, gaji kamu ya, gaji kamu kalau lebih gede berarti kena 18%. Kalau lebih kecil berarti hanya kena 6% dari gaji kamu. Oke? Mengerti? Ya. Tapi ya dikembalikan uangnya. Iya. Jadi pasti akan dikembalikan. Ya kalau misalnya mereka ambil lebih, kalian boleh tuntut langsung. Ya boleh tuntut langsung karena itu bukan hak milik mereka, itu adalah hak milik kamu. Uang pemerintah Taiwan tidak mengambil uang pajak kamu jikalau kamu termasuk Taiwan. Oke, termasuk perhitungan pajak orang Taiwan. Mengerti ya? Potongan agensi sama potongan pajak itu berbeda lagi ya. Potongan agensi itu namanya pelayanan, meskipun ada yang melayani, ada yang tidak melayani, tapi itu harus dibayar juga ya. Meskipun agensi 3 tahun tidak pernah menjenguk kamu perlu bayar agensi nggak? Perlu. Oke, perlu ya. Jadi bayar agensi terus terang ya. Ada yang nanya, agensi mau dinonkan? Agent mau dinonkan? Yuli pengen nanya kalian, setuju nggak? Yuli pengen nanya kalian setuju? Yang setuju ketik setuju, yang tidak setuju
Mau dihilangkan katanya. Yang tidak setuju tidak. Yuli pengen tahu. Dan Yuli akan kasih tahu keuntungan dan kekurangan adanya agensi. Saya habis kontrak bulan 3 tanggal 1 ya. Priani berarti ini baru masuk yo. Yang baru masuk nanti kamu putar ulang live Yuli. Ya, putar ulang Yuli. Kamu lanjut dengar dari belakang dulu, ntar kamu putar ulang ya. Formal kepulangan ulang pasti kepulangan dia bulan 11 lah. Perhitungan tuh bulan 5. Bulan 5 itu hanya perhitungan. Setiap orang melaporkan tapi pengembaliannya itu bulan 11 atau tahun depan. Ya, dia nggak bulan 5. Nggak bisa habis dihitung langsung ya. Agent mau dihapus katanya. Setuju tidak? Tidak. Setuju. Amis Sinolia. Yuli pengen nanya kamu di Taiwan udah berapa lama? Oke, ternyata masih banyak tidak setuju. Bagus. Oke. Banyak yang tidak setuju. Oke, tadi ada satu mbak yang setuju. Kalian jangan serbu dia ya. Jangan serbu ya. Soalnya kenapa? Di saat kalian belum menemukan masalah, kalian nggak akan tahu fungsi agent itu seperti apa. Oke, soalnya normalnya ini kehidupan manusia, mereka hanya melihat yang mereka bisa melihat. Tapi posisi yang lain tidak dilihat. Oke. Yuli bukan agensi ya, Yuli ulangi lagi, Yuli bukan agensi, jadi kalian jangan nanya Yuli ada pekerjaan nggak, ada job nggak, atau ada apa. Yuli bukan agensi, ya Yuli tidak ada job untuk kalian, Yuli tidak mencari uang dari kalian, oke? Jadi, ada yang setuju juga, Neti. Saya nggak setuju, sangat beneran, walaupun ya tidak setuju, tapi berharap uang servis. Sebenarnya kalau uang servis udah murah banget. Terus terang uang servis udah murah banget sekarang. Pemerintahan Taiwan menentukan uang servis itu tidak susah kalau nggak ada agent C. Tidak susah kalau nggak ada agent. Yakin. Oke ya. Jadi Yuli udah kalian udah jawab ya, setuju. Nggak rugi kan kita butuh agent tidak tiap bulan, tapi tiap bulan itu pihak TKI yang dirugikan. Aku butuh agent, tidak setuju. Ya. Kalau gitu Yuli bagikan kedua hal ya. Soalnya memang ada agensi yang baik, ada agensi juga yang tidak baik. Jadi setiap agensi beda-beda. Tapi fungsi dari agensi itu apa? Apakah kalian tahu adanya agensi? Keuntungan kalian apa? Tidak adanya agensi, keuntungan kalian apa? Kenapa Yuli mau membahas ini di akhir pertemuan kita hari ini? Karena akhir-akhir ini banyak sekali Yuli lihat kalian bertengkar di grup besar. Buang agent saja. Mau hilangkan agent saja ya. Yuli setuju nggak setuju sama nggak berhubungan dengan Yuli. Cuman Yuli kasihan sama kalian. Yuli kasihan sama kalian. Kenapa? Kalau yang setuju, keuntungan setuju apa? Hemat 1 bulan di tahun pertama 1.800, di tahun kedua 1.700, di tahun ketiga 1.500. Ini yang kamu hemat, bener nggak? Ini yang kamu hemat. Tapi kalau umumnya yang bisa bilang ya itu rata-rata yang sudah datang 3 tahun dan melanjutkan kontrak dia. Jadi kalau misalnya 1.500 Yuli ajarin ya, kali deh 1 tahun 12 bulan. 1.500 kali 12 bulan berapa? 15.000, 18.000. Benar nggak? Per tahun. Ya. Ini per tahun ya. Per tahun. Per tahun ya. No comment aja. Jadi yang no comment juga terserah. Tapi hari ini Yuli mau kasih tahu kalian keuntungan dan ketidakuntungannya. Jadi setiap manusia kalau di Taiwan kalian mempunyai hak kalian sendiri yang untuk menentukan segala hal. Jadi kalau yang setuju, keuntungan setuju apa? Keuntungan setuju adalah seperti begini. Seperti begini, 18.000 per tahun. Tapi di balik itu ya, di balik itu, bagi yang non setuju, yang setuju dulu, kerugiannya apa? Yang setuju, kerugiannya apa? Pastikan dulu beberapa hal. Pertama, apa itu tema kita hari ini? Bisakah Anda menghitung pajak? Kenapa kamu harus melaporkan pajak kamu sendiri? Pertama. Kedua, tahukah Anda kapan Anda mau mengurus ARC?
Ketiga, medical. Jenis medical apa yang Anda butuhkan? Oke. Keempat, itu namanya surat izin mall. Apakah Anda bisa mengatur surat izin mall? Oke, ya. Karena beberapa ini akan membuat kamu karena mau menghemat 18.000, mau menghemat 18.000, kamu bisa didenda 60.000. Mengerti? Mengerti ya? Jadi kecuali kamu sudah memenuhi syarat di bawah ini, kamu sudah mengerti di mana mau medical kamu termasuk jenis medical apa, ARC kamu udah kapan berakhir, paspor kamu sudah mau mati, izin kerja kamu sudah mau habis. Oke, itulah yang diperhatikan oleh agen-agen kalian. Fungsi utama dari agen selain dari itu adalah membantu kalian menyelesaikan masalah kalian dan majikan. Jadi ada agen, tidak agen, bagusnya apa? Oke, jadi kalian itu Yuli tidak campur tangan karena Yuli juga bukan presiden, juga bukan orang mall. Oke, jadi itu yang mau Yuli kasih tahu kepada kalian. Karena dendaan tidak banyak. Kalau misalnya kamu telat keluar, kalau misalnya kamu telat medical, oke, dendaan kamu itu bukan main-main. Oke, dendaan kamu itu bukan main-main. Ya, kalau semua sudah tahu, top ya. Kalau semua sudah tahu, kamu sudah bisa mengingat, paspor aku besok mau habis. ARC kamu mau habis. Oke, mall aku mau surat mall bagaimana? Oke, kontrak aku berapa tahun? Cara menghitung pajak aku bagaimana? Oke, kamu bisa urus direct hiring sendiri tanpa agent sama sedikit pun. Mengerti? Jadi tergantung kamu orang bagaimana. Jadi ada yang setuju, ada yang tidak setuju ya. Oke, mengerti semuanya ya. Tapi banyak sebenarnya Kiki Mansur. Yuli mau jelaskan, ini sering Yuli kasih tahu di live ya. Ada yang bilang karena banyak agensi nakal. Kenapa tahu nggak? Kenapa agensi banyak yang tanya? Kenapa kok menurut kalian agensi banyak yang nakal, Oke. Kenapa? Oke. Terkadang agen kalau dilaporin masalah kita nggak pernah dihiraukan. Nah, itulah. Bentar ya. Oke. Kenapa? Ya, kenapa kalian bakal merasa agensi itu banyak yang nakal? Padahal kalian sendiri mungkin saja agensi kalian baik sama kalian. Karena yang negatif itu yang akan dipostkan. Kalau yang nggak baik, nggak dipostkan gitu. Jadi yang kalian lihat semua, wah agensinya nakal sampai buat orang, wah agensi Taiwan galak-galak ini. Oke. Kalau ada masalah kita mau bagaimana? Benar banget ya. Sebenarnya di Taiwan ya, meskipun kita boleh bilang ya, yang dari 100 agent ya, misalnya seluruh Taiwan ada 100 agent, sebenarnya ada sekitar 80 agent yang bagus. Oke, cuman 20% agent itu yang membuat kalian kesal dan bingung. Oke, jadi di saat ketemu agent kayak begitu, bagaimana? Nontonlah live Yuli setiap hari Jumat, karena Yuli akan mengajari kalian bagaimana cara menghadapi agensi kalian. Oke, karena Yuli nggak bisa turun tangan. Yuli sekarang udah bukan di Depnaker lagi, jadi Yuli nggak bisa langsung ke rumah kalian. Oke, Yuli nggak bisa, itu namanya kita masuk ke masalah kalian sendiri ya. Ntar Yuli jadi pusing ya. Korea ada kabari. Oke, Korea ada kabari. Korea banyak agent jual job itu apa? Jual job. Iya benar. Jadi agent yang jahat yang kalian post, agensiku ginilah, gajiku ginilah. Oke. Jadi sebenarnya agent banyak yang baik sih. Agent aku dulu nggak baik, sekarang baik berarti kan? Sekarang baik berarti. Jadi sebenarnya iya. Tapi memang bener loh, agent itu rata-rata galak amat. Gak tahu sih ya, mungkin kehidupan Yuli terlalu positif ya. Sewaktu dulu Yuli menjadi agensi, Yuli nggak pernah galak sama TKI. Kalian ada yang mengenal Yuli nggak? Tapi dulu Yuli berbeda ya. Dulu Yuli, kalau pas Yuli di agensi, Yuli berapa kilo ya? Pas dulu Yuli di agensi, Yuli 68 kilo. Oke, sekarang Yuli 40 kilo lebih. Jadi Yuli nggak tahu kalian kenal Yuli atau enggak ya. Yuli dulu banget sebelum Yuli di Depnaker, Yuli pernah bekerja di agensi. Ya, Yuli sama seluruh rekan-rekan seluruh BMI itu hubungan kami akrab banget dan kita. Jadi sebenarnya nggak semua agensi nakal lah.
Tergantung. Iya, Yuli pernah di Denmark kerja. Kalau kalian yang di bandara, mungkin kalian sering melihat Yuli ya. Yuli dulu di bandara mengatur kasus ya, mengatur kasus terkecuali kalau misalnya pas TKI, BMI banyak yang masuk Taiwan, Yuli akan membantu mereka menjemput kalian. Ya, soalnya satu orang nggak cukup, jadi kita mesti butuh 2 orang Denmark bandara ya. Tapi kalau misalnya pas kalian ada ketemu kasus pas di bandara, itu rata-rata Yuli yang tangani ya. Oke. Semua negara ada kabari apa itu? Oke, agenku baik sekali kan, ya. Terus kalian ada yang nanya ya, nah, jujur aja aku butuh agent, iya, pasti banyak sekali yang butuh agent ya, tapi kita bilang kalau misalnya kamu mau mencari agent di mana, itu yang menjadi masalah. Kemarin kalian banyak yang inbox Yuli, cek kenalin agent dong. Yuli nggak berani kenalin agent. Yuli benar-benar nggak berani kenalin agent. Kenapa? Karena Yuli takut kalau Yuli kenalin agent, agentnya kalau nggak bagus bagaimana? Kalian salahin Yuli, oke? Soalnya setiap kantor agent itu pasti ada salesnya yang bagus dan tidak bagus, oke? Ada yang baik, ada yang tidak baik. Jadi beda-beda. Tidak pernah dapat uang pajak. Oke, yang tidak pernah dapat uang pajak, kamu putar ulang live. Kamu kena pajak atau enggak? Kalau enggak kena pajak, ya enggak dapat uang pajak. Masa kamu kerja di negara orang, kita mau sama orang, oke? Kalau kamu kerja sama negara Taiwan, ya itu baru orang Taiwan kasih kamu pajak ya. Tapi umumnya di Taiwan itu kita di negara orang, kita bayar pajak. Ibarat kan gini, ibarat kita di Indonesia, masa Indonesia bayar pajak ke kita? Kita bayar pajak ke Indonesia dong, bener nggak? Ya. KBRI bukan kabari Kak Yuli, KBRI bukan kabari Kak Yuli, apa itu? Oke. Kalau nggak ada agent pas pasien meninggal, terus majikan minta keluar maaf, kita tidak dipakai lagi, terus kita harus tinggal di mana? Ini nggak bener. Jadi ingat ya, Yuli selalu mengajarkan kepada kalian, banyaklah berpikiran positif ya. Karena kalau kamu kebanyakan berpikiran positif, hidup kamu akan jauh lebih indah, oke? Tapi kalau misalnya kamu sedikit-sedikit curiga sama orang, sedikit-sedikit kamu ada sisi negatif kamu akan merasa tertekan banget, oke? Tertekan banget, soalnya dunia ini indah banget kok ya, dunia ini love banget, indah banget, senang banget ya, oke? Jadi jangan murung ya, bekerja juga masih banyak yang lebih susah dari kita, masih banyak yang lebih susah, oke? Jadi selalu menikmati saja ya, yang negatif, yang positif, oke? Selalu melangkah ke depan ya, oke? Jadi Yuli sisakan, sebenarnya udah habis jam 10 ya, oke? Yuli sisakan 5 menit untuk membalas. So tadi internet lihat ya, udah Yuli tambahin 5 menit deh ya. Yuli sisakan 10 menit untuk membalas pertanyaan kalian selain pertanyaan perhitungan pajak. Selain pertanyaan perhitungan pajak, Yuli bantu membahas kalian 10 menit ya. Mulai sekarang melemparkan pertanyaan, tapi Yuli nggak berjanji bisa membalas semua pertanyaan kalian ya. Selain masalah pajak, kalian putar ulang ya, karena masalah pajak udah Yuli jelaskan dari awal sampai ke belakang ya. Dari tahun 2009 sampai sekarang masih butuh agent, iya ya. Habis. Aku kontrak 2 tahun. Oke, yang pajak ya. Yang masalah pajak Yuli nggak akan balas lagi. Kenapa? Karena yang masalah pajak itu udah Yuli jelaskan dari depan sampai ke belakang. Jadi kamu putar ulang live, dijamin kamu bisa mengerti. Ya, dijamin kamu bisa mengerti, karena tadi Yuli ada nanya juga. Mengerti? Ternyata teman-teman mengerti. Jadi kalau kamu bisa gawat ya. Oke, agentku Tientan itu apa maksudnya? Tientan. Oke, cara perhitungan pajak udah selesai. Ya, jadi kena atau enggak per bulan berapa itu udah dijelaskan ya. KBRI nggak ada deh. KBRI itu apa? KBRI. Soalnya Yuli udah lama banget di Taiwan, jadi Yuli nggak ngerti bahasa gaul-gaul kalian ya. Agentku super baik, iya kan. Ada job nggak, Cak? Yuli bukan agensi, sorry. Yuli bukan agensi Mbak Ila ya. Oke. Cak waktu 2 tahun 2012 masih di bandara ya, 2012. Sekarang 2019 udah enggak. 2019 Yuli hitungnya. 2019 kurang 18 tahun. 2001 masuk Taiwan. 2005 tamat. 2006 2007 2012 Yuli dengan di Taiwan.
Udah nggak di bandara ya. Yuli di bandara sekitar 2006 ya, 2006 Yuli di bandara ya, 2006. Oke, Kak, cara pindah ke pabrik gimana? Oh, itu kamu putar ulang live yang berhubungan dengan pabrik ya sayangku ya. Itu jelas banget, panjang lebar banget ya. Saya finish kontrak, pindah agent, suruh bayar. Nah, pindah kontrak, finish kontrak. Nggak usah dibayar. Tawar-menawar kena 5.000. Terus lah nggak perlu bayar sama sekali loh, Ika. Ya, perpindahan majikan nggak perlu bayar. Pindah kontrak, finish kontrak juga yang perlu kamu bayar hanya BPJS. Itu kamu bayarnya pakai rupiah, 486.000. Habis itu bayar uang KDI, uang data, itu 1.000 lebih. Udah selesai, nggak ada lagi. Ya, nggak ada lagi ya. Bisa ya Fanny Formosa ya, nggak usah pulang ya. PRT pindah ke pabrik bisa.